Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita berjumpa kembali dalam kajian kita, berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat utamanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita banggakan. Kita bangga punya Nabi, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi syafaat bagi umatnya kelak dan menjadi penuntun kita nanti di akhirat. Jadi nanti umat itu akan dipimpin oleh nabinya masing-masing. Nanti kita bangga kalau kita menjadi umatnya beliau. Jadi jangan sampai seperti kisah Alif Laila ya, yang banyak mengatakan banyak laki-laki mendaku dia kekasih Laila, tapi Laila tidak demikian. Jadi semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Mohon maaf beberapa ada iklan, ada yang ngeok, ada yang ceklek. Karena di kamar, di rumah. Jadi bahagia sekali rumah kita digunakan untuk mengkaji agama ya, terutama tentang amalan-amalan sehari-hari. Jadi termasuk Zoom itu juga untuk mengisi rumahnya dengan kegiatan rohani. Di rumah kita nanti terang dilihat oleh malaikat makhluk langitnya. Di sana di dalam rumah kita dibacakan Al-Quran, rumah kita dibacakan hadis-hadis Nabi, kaul-kaul para ulama. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji tentang syarah Tanqihul Qaul sampai bab ke-8 tentang keutamaan adzan. Adzan sudah jamak ya, orang pada tahu adzan itu panggilan, tidak panggilan untuk melaksanakan sholat. Kalau anak saya azan itu dia di nidaknya nidak Al-Quran ya. Panggilannya panggilan Quran. Ya, semoga menjadi santri yang soleh, cerdas. Amin, amin. Penerus Gus Bahaan sama Gus Dikin. Amin, amin. Wakila fi tafsir qaulihi azza wa jalla. Jadi pertama akan membacakan sebuah ayat. Nanti ada tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihah. Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik qaulan perkataannya mimman da'a dibandingkan orang yang menyeru ilallahi kepada Allah azza wa jalla wa amila sholihan dan kemudian mengamalkan kebaikan. Di ayat ini umumnya ditafsirkan oleh para mufassirin menjadi dasar daripada amal adzan, kegiatan adzan. Ini dalilnya ini kata. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Adakah yang lebih baik dibandingkan panggilan menuju Allah Subhanahu wa taala, orang yang memanggil kepada sholat. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan
Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu sempat berkata bahwa beliau mengatakan setengah getun, setengah menyesal. Andaikan aku dulu jadi muadzin, kalimatnya, andaikan aku dulu seorang muadzin, maka tidaklah aku bersusah payah untuk melaksanakan haji dan melaksanakan umroh. Jadi ketika tahu besarnya pahala muadzin, itu para sahabat mengatakan, salah satunya Ibnu Mas'ud mengatakan, tidaklah aku perlu bersusah payah untuk menjalankan haji dan umroh. Ya, mungkin nggak begitu susah kalau orang sana ya, karena beliau di Mekah. Mau haji gampang, mau umroh gampang, nggak perlu nunggu puluhan tahun. Apalagi sampai ketipu ya, kasihan yang kemarin Furoda itu 300 jutaan bisa ketipu itu. Kasihan sekali. Tapi kalau sabar ya insya Allah tetap dapat pahala. Gusti Allah Maha Pemurah, itu sudah niat mereka. Nah, begitu besar pahala azan sampai ada yang bilang seperti itu. Sayyidina Umar pun juga mengatakan, andaikan aku dulu seorang muadzin, maka tidak perlu bersusah payah untuk melaksanakan qiyamul lail, tidak perlu bersusah payah untuk melaksanakan puasa. Jadi saking besarnya amalan azan. Jadi dasar atau dalil umum yang digunakan untuk seorang muadzin melaksanakan azan ya ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan perkataan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat berikutnya di ayat tersebut, wa amila sholihan, dan mengamalkan kebaikan. Nah, di situ ada yang menafsirkan wa amila sholihan itu artinya berdoa. Di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah. Jadi antara waktu tersebut azan dan iqamah itu dia melaksanakan ibadah, kegiatan, terutamanya berdoa, itu makbul. Bahkan ada riwayat mengatakan ada nanti saat-saat yang doa itu tidak akan tertolak, yaitu antara waktu azan dan iqamah. Nuzilat hadhil ayah fil muadzinin. Jadi ayat ini diturunkan dalam rangka untuk menjadi dalil bagi orang-orang yang adzan. Bahagia sekali. Akan dikatakan orang yang paling bahagia nanti. Orang di akhirat yang paling bahagia nanti orang adzan. Yang suka adzan. Lehernya panjang. Coba bayangkan aja Pak Dikin, Pak Ki, Roni, desa-desaan nonton konser. Kalau rame banyak banget itu kan nggak lihat. Apalagi saya yang semampai semeter nggak sampai. Kan nggak lihat itu. Depannya orang tinggi-tinggi nggak bisa lihat. Tapi bagi mereka yang adzan, yang lehernya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kanan, kiri, dan sebagainya, lihat panorama. Nah, di surga itu. Jika kita bisa bayangkan ketika kita di tempat yang tinggi, di puncak bukit, melihat kanan kiri, ya ke bawah juga, samping kanan, samping kiri, lihat pemandangan indah sekali karena dari puncak. Indahnya seperti itu nanti di akhirat, di surga. Itu orang azan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-sholati. Ini kita perlu perhatikan nih bagaimana Rasulullah SAW itu pinter ya, taktiknya itu, cerdasnya itu. Man adzana lis-sholati, barang siapa yang azan. Jadi dia memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Sab'a sinina, selama 7 tahun. Ya, 7 tahun azan kerjaannya. Muhtasiban atau muhtasaban, dia berharap hanya pahala Allah. Di keterangan kitab ini, aimin ghairi ujrah, maksudnya tanpa bayaran, tanpa upah. Ya, ini berat ini kalau di kota besar kayak Surabaya, Jakarta. Azan di BI itu sekali azan 500.000. Yang itu khotibnya berapa itu kan? Hari azan 500.000. Ya, orang berbondong-bondong rebutan azan di BI. Di Pelindo juga gitu. Cari yang suaranya kayak Madinah. Kalau di sini
nyari yang kayak Madiun aja sulitnya bukan main suruh adzan. Bahkan kita yang imam ya kita yang adzan padahal makruh ya. Tapi karena yang adzan tuh kadang sok telat. Jadi kita yang imami jadi ngadzani. Pahalane Pak Dewi. Barang siapa yang adzan memanggil orang untuk sholat selama 7 tahun muhtasaban dia mengharap hanya ridho Allah semata, aimin ghairi ujrah, maksudnya tanpa bayaran atau upah sama sekali. Ya, ini bagi yang senang azan. Kataballahu lahu bara'atan minan nar, Allah tulis namanya bara'atan minan nar, lepas daripada nama penghuni neraka. Dia tidak akan masuk ke neraka sepanjang adanya ikhlas lillahi ta'ala, tidak mikir bayaran, tidak minta bayar juga tidak dibayar. Demikian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abdullah bin Abbas. Baru adzan saja sudah masuk surga tanpa mampir neraka ini. Gimana nih kira-kira? Kayaknya habis ngaji bakalan sergap ya. Cita-citanya sih. Cita-citanya, realitanya nggak tahu. Jadi biasanya kalau ngaji gitu semangat pengen beramal. Tapi habis tutup kitab, selesai Zoom, selesai kayak selesai majelis, selesai itu biasanya di masjid. Ada ketawa mereka. Hadis kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam man adzana tintai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Hadis kedua dikatakan bahwa siapa saja yang adzan selama 12 tahun, maksudnya muhtasiban, yaitu mengharap ridhonya Allah semata tanpa mengharap upah, wajabat lahul jannah, dia dipastikan masuk surga, mendapatkan surga. Yang tadi hadis pertama mengatakan bebas dari neraka, yang kedua ini mengatakan pasti masuk surga. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dari Abdullah bin Umar. Ini jalurnya sangat-sangat ini. Itu adzan baru, hadis pertama dan hadis kedua. Kan berarti dijamin bebas neraka itu kan nggak mampir sama sekali kan ya. Itu. Wa hikmatu dzalika, kita onjai coba, kita onjai hadis Rasulullah itu. Hikmah daripada hadis tersebut, ana aksara ma yu'amarul insan min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atu wa ishruna sanatan. Jadi dikatakan di hadis itu, yang pertama barang siapa adzan 7 tahun. Yang hadis kedua 12 tahun. Ini kita mencari yang kedua dulu. Jadi kata pensyarah kitab ini, Syekh Nawawi Banten, beliau mengatakan hikmah daripada hadis tersebut bahwa paling banyaknya umur umatnya Nabi Muhammad SAW itu sekitar 120 tahun. Ya, paling banyaknya umurnya umat Nabi Muhammad itu 120 tahun. Sekarang umur 60 tahun aja sudah jadi gudang gitu ya. Gudang gula, terus gudang apa namanya, asam. Jadi kalau usia menjelang pensiun itu bukan sama teman-temannya yang seangkatan itu ya gitu. Gimana kondisi apa namanya asam uratmu, gimana kondisi gulamu, kan gitu aja kan. Bukan pabrik ya, bukan tukang sembako, bukan. Tapi di tubuhmu itu. Ini maksimal umurnya 120 tahun. Umum yang paling banyak. Itu aja sudah mulai fikun, Pak. 70 tahun sudah pikun. Di sholat bolak-balik kadang. Itu 120 tahun itu dari apa? Kalau yang kedua itu dari hadis kalimat 12 tahun. Karena apa dasarnya? Bahwa satu itu amalnya umat Rasulullah SAW itu diganjar 10 kali lipatnya. Jadi ibaratkan bahwa 1 tahunnya umatnya Nabi Muhammad umurnya itu sama dengan
setara dengan amal pahala di luar umatnya Nabi Muhammad itu 10 tahun. Jadi kalau adanya 12 tahun taruhlah ya. Jadi umurnya mulai balik 12 tahun sampai mulai umur ke-13, kemudian diadzan sampai dengan usia 25 misalnya. Itu seolah-olah dia umurnya 120 tahun. Di hadis yang pertama itu 7 tahun sab'a sinina, 7 tahun. Berarti dia seolah-olah akan mendapatkan amal selama 70 tahun, hidup 70 tahun. Jadi Rasulullah SAW memperhitungkan bahwa amalannya itu antara 70 tahun maksimal 120 tahun. Hanya dengan dan selama 7 tahun sampai 2. Mau dilipat gandakan berapa? Mau 6 tahun ya berarti 60 tahun. Mau 80 tahun berarti kita adanya 8 tahun. Gitu. Jadi begitu besarnya pahala. Jadi kalau tahu, bahkan sahabat saja mengatakan, andaikan saya dulu jadi muadzin, gitu, tahu pahalanya. Selama 7 tahun taruhlah, maka saya akan tidak susah-susah untuk melaksanakan qiyamul lail dan puasa. Ada yang mengatakan saya tidak perlu bersusah payah untuk melaksanakan haji dan umroh. Saking besarnya pahala. Bebas dari neraka dan masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man adzana, barang siapa adzan khamsa salawatin, 5 waktu sholat, jadi dia adzan sehari semalam 5 waktu sholat, ya. Imanan aitasdiqon bi anal adzana min umuri syariah. Imanan dengan dasar iman. Iman itu maksudnya di penjelasan kitab ini, maksudnya percaya bahwa adzan itu adalah perintah syariat. Percaya bahwa adzan itu adalah bagian dari perintah agama kita. Wahtisaban ayatolaban lil ajri minallahi ta'ala. Selain iman, dia juga ihtisab, mengharap hanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih apa? Ghufiralahu. Diampuni baginya mata qaddama min dambih, daripada dosa-dosa yang ia lakukan yang telah lalu. Di semua hapus. Umpamanya umur 30 tahun baru insaf, kemudian dia adzan, pengen beramal istiqomah adzan untuk menghapus dosa-dosanya yang lalu, itu usia dari mulai baliknya dia 12 tahun taruhlah sampai usia 30 kurang sehari dia tobat, itu hapus dosanya. Ai minas shaghair, maksudnya dosa-dosa yang kecil. Rawahu al-Baihaqi, demikian diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Tidak apa-apa ya ini dhaif, karena dhaifnya tidak banget. Jadi bisa diamalkan sebagai penyemangat, motivasi untuk adzan. Jadi yang dimaksud dengan 5 tadi, 5 waktu sholat itu adalah sehari semalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis lain mengatakan, salah satu ada 3 golongan. Salah satu ada 3 golongan. Yuksimuhumullahu ta'ala, yang Allah janji untuk dijaga. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala janji untuk menjaga 3 golongan ini. Di kubur. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini percaya adanya siksa kubur. Jadi sebelum nanti diadili di akhirat, di kubur itu sudah dapat DP nanti. DP berupa siksa, semoga dijauhkan dari kita. Nah, ada 3 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala jamin bebas dari siksa kubur. Yang pertama asy-syahid, orang yang syahid. Ya, yaitu orang yang dipersaksikan syahidnya, syahid akhirat. Seperti orang yang terbunuh di saat peperangan, membela harga diri, membela agamanya. Misalkan dipotong kepalanya, ya, misalkan, dan sebagainya. Atau mati
dalam medan perang. Kecuali mati yang syahidnya bukan syahid akhirat. Ya mohon maaf ya, misalkan ada pahlawan nasional, kemudian dia agamanya beda, bukan muslim ya, beda, tidak masuk golongan ini. Walaupun dia pahlawan nasional ya tidak bisa masuk ke dalam kategori bebas dari siksa kubur ini. Yang berikutnya, jaminan daripada orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur adalah wal mu'adzinu ay liwajhillahi ta'ala la li talibi ajrin min ahad. Jadi seorang muadzin, orang yang mengumandangkan adzan untuk memanggil sholat, yang dia semata-mata hanya mengharap wajah Allah, liwajhillahi ta'ala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, la li talibil ajri min ahad, bukan karena mengharapkan upah dari seseorang. Ini yang berat. Kadang enggak ngarep upah tapi ngarep ujian, riya, itu beda lagi. Sama, jadi semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang dijamin untuk bebas dari siksa kubur oleh Allah, yaitu wal mutawaffa, yaitu orang yang meninggal. Meninggalnya kapan? Yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, yaitu orang yang meninggal di hari Jumat siangnya. Siang nih, siang pagi-pagi mau mandi, mau berangkat kantor, tiba-tiba kepleset. Misalkan kayak teman saya dulu di Surabaya, ada pas kita main voli ya, voli kita disuruh hentikan karena ada kabar teman kita meninggal dunia. Tadi mau berangkat ke kantor, kepleset di kamar mandi, jatuh pas hari Jumat itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala jamin dia bebas dari neraka sepanjang dia beriman. Walailatal jum'ati, enggak cukup siangnya Jumat, tapi malam Jumat. Jadi Kamis maghrib itu sudah mulai Jumat kalau hitungan kita. Jadi siapa saja yang meninggal asal dia beriman, insya Allah dia bebas dari siksa kubur. In audziba, tapi apabila dia terpaksa harus disiksa di kuburnya ya, yang orang yang meninggal dari Jumat ini, karena adzabuhu sa'atan wahidah. Ya paling-paling siksanya itu cuman sekejap saja, sa'atan wahidah. Mungkin 1 menit saja, mungkin 1 jam saja. Tapi namanya siksa ya. Namanya siksa ya tetap di capek, sakit, jarum juga ya. Aku dicubit sampai dicubit malaikat munkar nankir, itu kayak apa coba? Mau dicubit, cubitnya pakai tang, nah, kan cuil juga ya. Enggak malaikat aja kita bisa cuil. Ya kita bermohon kepada Allah supaya bebas dari siksa kuburnya. In udhiba, kalau umpamanya harus disiksa karena ada pusahatan wahidah, ya siksanya sebentar saja. Cuma yang kotek kemudian selesai siksanya. Wala ya'udu ila yaumil qiyamah, dan siksanya orang yang mati Jumat itu cukup sekejap dan tidak akan diulangi siksanya sampai kiamat terjadi. Demikian dijelaskan di kitab ini. Barangkali itu dulu ya, supaya tidak terlalu malam, tidak terlalu panjang lebar, enggak terlalu capek mendengarkan. Kali aja ada yang mau didiskusikan, monggo ke moderator.